Jumpa lagi di Back to BDM. Bangsa ini tidak pernah kering dari isu. Belum selesai isu yang berkaitan dengan pemecatan 51 pegawai KPK. Kini publik ribut lagi dengan diajukannya rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Yang diributkan adalah soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Siapapun yang kemudian menghina presiden dan wakil presiden bakal diancam dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Kalau penghinaan itu dilakukan melalui media sosial, ancaman hukumannya ditambah menjadi 4,5 tahun penjara. Pangkal masalah keributan itu adalah pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pasal itu. Dianggap pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun sekarang RUU KUHP yang beberapa tahun lalu sempat disahkan DPR, tetapi ada demonstrasi yang meluas, kemudian diajukan lagi dan pasal penghinaan presiden itu ada. Menteri Hukum dan HAM menyebutkan bahwa pasal penghinaan presiden memang harus ada untuk mencegah demokrasi tidak terlalu liberal. Tidak terlalu orang bisa mengkritik, mengecam, atau menghina semaunya. Itu adalah argumen dari pemerintah Yasona Lawli. Ada juga argumen mengatakan berbeda dengan KUHP yang pernah dibatalkan oleh MK, penghinaan presiden atau wakil presiden sekarang kemudian menjadi delik aduan. Artinya presiden sendiri atau siapapun yang merasa dirugikan wajib hukumnya untuk mengadu kepada kepolisian untuk kemudian diproses. Itulah kemudian yang menimbulkan kontroversi yang meluas, ya, yang menimbulkan perdebatan publik. Problemnya sebetulnya adalah soal apa yang dimaksud dengan menghina. Apakah mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa ditafsirkan menghina? Terminologi menghina bisa menjadi pasal karet, dan itulah kemudian yang dianggap oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia itu berpotensi untuk melanggar kebebasan berpendapat. Masalah lainnya dalam RUU KUHP juga disebutkan barang siapa yang kemudian menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum kadang-kadang bisa ditafsirkan DPR, itu juga bisa kemudian ditafsirkan atau menempatkan dirinya sebagai kekuasaan umum. Jika DPR kemudian merasa terhina atau merasa dirugikan, DPR juga bisa melaporkan kepada kepolisian. Nah, pasal-pasal itulah kemudian yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru yang ditentang oleh sejumlah aktivis, sejumlah pengamat hak asasi manusia, karena ini berpotensi bisa disalahgunakan. Ada baiknya kemudian rancangan KUHP ini kemudian didialogkan kembali untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Demokrasi memang tidak kemudian merdeka dan berbicara sebebas-bebasnya, tapi pada sisi lain harus bisa ditempatkan pengertian menghina. Itu seperti apa? Karena yang menjadi khawatir menghina ini ditafsirkan sendiri dan kemudian inilah menjadi alat untuk mengekang kebebasan sipil, mengekang orang-orang untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Masih ada waktu bagi pemerintah dan bagi DPR untuk kembali berdialog dengan masyarakat sipil, dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, merujuk kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian memasukkan kembali pasal penghinaan presiden dengan rumusan yang ada dalam draft RUU KUHP sekarang sudah tepat di era kondisi yang seperti sekarang ini. Apapun yang terjadi, marilah kemudian kita sama-sama berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.